Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulkarnain. Kali ini akan membahas vektor bagian ke-5. Outline pelajaran kali ini adalah menentukan resultan vektor dengan beberapa cara. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai pelajaran menentukan resultan vektor. Yang pertama, penjumlahan vektor saat besar vektor dan sudut antara pembentuknya diketahui. Jadi posisinya tidak diketahui. Misalkan vektornya adalah V dan W dengan sudut antaranya θ. Kita gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus berlaku pada segi 3. Besar vektor V plus W kuadrat adalah besar V kuadrat tambah besar W kuadrat minus 2 kali besar V kali besar W kali kosinus 180 derajat minus θ. Mengapa muncul kosinus 180 derajat minus θ, sedangkan yang diketahuinya θ? Kita lihat kembali diagram vektornya. Kita buat garis bantu sehingga membentuk jajar genjang. Kita gambar resultannya V plus W. Lalu akan kita lihat bahwa 180 derajat minus θ merupakan pelurus dari θ. Untuk memperjelas ini, kita gambarkan penjumlahan menggunakan metode segitiga. Terlihat jelas segitiganya dan sudut 180 derajat minus θ. Pada segitiga ini kita terapkan aturan kosinus, sehingga diperoleh rumus di samping. Kemudian kita dapat sederhanakan cos 180 derajat minus θ menggunakan identitas trigonometri. Cos 180 derajat minus θ sama dengan minus cos θ. Sehingga besar V plus W kuadrat sama dengan besar V kuadrat tambah besar W kuadrat tambah 2 kali besar V kali besar W dikali cos θ. Suku yang mengandung cos θ berganti tanda dari minus menjadi plus karena identitas trigonometrinya juga berganti tanda. Bagaimana tadi? Kalau diketahui besar vektor pembentuknya dan sudutnya, kita dapat menggunakan aturan kosinus untuk menentukan besar resultan. Jadi, kita dapat menghitung resultan tanpa mengetahui posisi vektor pembentuknya. Kita lihat contohnya, contoh 1A. Diketahui dua buah vektor A dengan panjang 4 satuan dan B dengan panjang 8 satuan, saling mengapit dengan sudut 60 derajat. Tentukan panjang vektor A plus B. Kita jawab, besar A plus B kuadrat sama dengan besar A kuadrat tambah besar B kuadrat tambah 2 kali besar A kali besar B kali cos θ. Θ-nya 60 derajat. Besar A plus B kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 2 kali 4 kali 8 kali cos 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan 1/2. Sehingga A plus B kuadrat besarnya 16 plus 64 tambah 32, yaitu 112. Sehingga besar A plus B adalah akar 112. Akar 112 kita ganti menjadi akar 16 kali 7. 16 bisa keluar dari akar jadi 4.
Sehingga besar A plus B adalah 4 akar 7 satuan. Oke, kemudian sekarang kita tentukan besarnya selisih vektor. Pengurangan vektor saat besar vektor dan sudut antara pembentuknya diketahui. Kita lihat diagram vektor yang sama dengan pembahasan sebelumnya. Kemudian kita gambar V minus W. V minus W berarti vektor dari ujung W ke ujung V. Nah, ini membentuk segitiga sehingga kita dapat terapkan langsung aturan kosinus. Sehingga kita peroleh besar V minus W kuadrat adalah besar V kuadrat tambah besar W kuadrat dikurangi 2 kali besar V dikali besar W dikali cos theta. Cukup mudah bukan? Kita lihat contohnya. Contoh 1B. Diketahui dua buah vektor kecepatan memiliki besar 40 meter per second dan 20 meter per second. Sudut antara dua vektor tersebut adalah 60 derajat. Tentukan besar selisih kedua vektor kecepatan tersebut. Kita jawab, besar A minus B kuadrat sama dengan besar A kuadrat tambah besar B kuadrat minus 2 kali besar A dikali besar B dikali cos theta. Besar A minus B kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 20 kuadrat minus 2 kali 40 kali 20 kali cos 60 derajat. Cos 60 adalah 1/2, sehingga besar A minus B kuadrat sama dengan 1600 ditambah 400 dikurang 800 sama dengan 1200. Besar A min B sama dengan akar dari 1200. 1200 kita ganti dengan 400 kali 3, sehingga 400 keluar dari akar. Kita peroleh besar A minus B sama dengan 20 akar 3 meter per second. Kita lihat cara yang lain. Saat vektor posisi pembentuknya diketahui. Misalkan vektor V x1, y1 dan vektor W x2, y2. Penjumlahan vektornya misal V plus W sama dengan x1 plus x2, y1 plus y2. Kemudian kita terapkan teorema Pythagoras, sehingga besar V plus W kuadrat sama dengan x1 plus x2 dikuadratkan tambah y1 plus y2 dikuadratkan. Lalu besarnya kita akarkan. Selisih vektornya, misalnya V minus W itu sama dengan x1 minus x2, y1 minus y2. Dengan menggunakan teorema Pythagoras lagi, kita peroleh besar V minus W kuadrat sama dengan x1 min x2 dikuadratkan plus y1 min y2 dikuadratkan. Cukup mudah, bukan? Kita lihat contohnya. Contoh 2. Diketahui vektor V 1,2 dan W 5, min 1. Tentukan besar vektor V plus W dan V minus W. Kita jawab V plus W. Kita jumlahkan dulu vektornya. V plus W sama dengan 1 plus 5, 2 plus min 1. Sehingga vektor V plus W 6, min 1. Besarnya vektor V plus W kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 37. Sehingga besar V plus W adalah akar 37 satuan. Sekarang kita tentukan besar V minus W.
Tentukan dulu vektornya. Pi minus W berarti 1 minus 5, 2 minus setengah. Berarti Pi minus W adalah minus 4,3. Besarnya Pi minus W kuadrat sama dengan minus 4 dikuadratkan tambah 3 kuadrat sama dengan 25. Sehingga besar Pi minus W adalah 5 satuan. Oke, kita lihat cara ketiga. Saat vektor pembentuknya dalam bentuk vektor basis. Misalkan V sama dengan X1I plus Y1J dan W sama dengan X2I plus Y2J. Penjumlahannya P plus W adalah X1 plus X2I ditambah Y1 plus Y2J. Kemudian kita terapkan teorema Pythagoras sama seperti cara sebelumnya. Pengurangan atau selisih vektornya misalnya Pi minus W itu sama dengan X1 min X2I plus Y1 min Y2J. Besar vektor V minus W kuadrat kita peroleh sama seperti sebelumnya menggunakan teorema Pythagoras. Oke, kita lihat contohnya. Contoh 3. Diketahui vektor V 3I minus 2J dan W 5I minus 4J. Tentukan besar vektor V plus W dan V minus W. Kita jawab yang pertama Pi plus W. Kita tentukan dulu vektornya. Pi plus W sama dengan 3 plus 5 I tambah minus 2 plus minus 4J. Kita peroleh Pi plus W 8I minus 6J. Maka besar Pi plus W kuadrat adalah 8 kuadrat tambah minus 6 kuadrat sama dengan 100. Maka besarnya Pi plus W adalah 10 satuan. Sekarang kita hitung V minus W. Vektornya adalah 3 minus 5I plus min 2 minus min 4J. Sehingga V plus W adalah minus 2I plus 2J. Besar V minus W kuadrat adalah minus 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 8 atau 4 kali 2. Sehingga besarnya V minus W adalah 2 akar 2 satuan. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Do you want more videos? Please subscribe, like, and share. This is my channel, Muhammad Zulkarnain. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.